Ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. The Wealth of Nations karya Adam Smith pada tahun 1776 dianggap sebagai penanda dimulainya era ekonomi klasik. Istilah ekonomi klasik awalnya dicetuskan oleh Karl Marx untuk merujuk pada ekonomi Ricardian, aliran ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo dan James Mill serta pendahulunya. Namun, penggunaan istilah ini kemudian diperluas untuk merujuk pada semua pengikut Ricardo. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Adam Smith menyebutnya dengan metafora atau tangan tak terlihat yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Para tokoh pengembang ekonomi klasik. Yang pertama, Adam Smith. Ekonomi klasik menurut Adam Smith adalah sebuah teori ekonomi yang menekankan pada konsep pasar bebas dan mekanisme pasar sebagai pengatur utama aktivitas ekonomi. 2. Jean Baptiste Say. Ia mengembangkan hukum Say yang menyatakan bahwa penawaran menciptakan permintaan. Artinya menurut Say, produksi barang dan jasa akan menciptakan permintaan untuk barang dan jasa lainnya. 3. David Ricardo. Salah satu kontribusi pentingnya adalah teori nilai buruh. Menurutnya, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. 4. Thomas Malthus. Ekonomi klasik menurut Thomas Malthus mencakup konsep-konsep seperti teori populasi Malthusian. Malthus memperkirakan bahwa pertumbuhan populasi manusia cenderung melampaui pertumbuhan produksi pangan yang pada gilirannya akan menyebabkan kelaparan dan kemiskinan. Yang kelima, John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang ekonom klasik yang terkenal karena kontribusinya dalam teori nilai, distribusi pendapatan, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Salah satu kontribusi pentingnya adalah teori utilitarianisme. Mill mengembangkan konsep utilitas margin, yaitu bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh manfaat tambahan yang diberikan kepada konsumen. Kelebihan ekonomi klasik. Yang pertama, fokus pada mekanisme pasar. Ekonomi klasik menekankan pentingnya pasar bebas dan mekanisme pasar sebagai pengaturan utama aktivitas ekonomi. Yang kedua, pendorong inovasi. Dengan memperbolehkan individu untuk mengejar keuntungan pribadi mereka sendiri, ekonomi klasik menciptakan intensif bagi inovasi dan pengembangan teknologi baru. Yang ketiga, pendekatan sederhana. Teori-teori ekonomi klasik seperti hukum penawaran dan permintaan dapat dipahami dengan relatif mudah dan memberikan landasan yang kuat bagi analisis ekonomi. Kekurangan ekonomi klasik. 1. Tidak memperhitungkan eksternalitas. Ekonomi klasik cenderung mengabaikan efek eksternal seperti polusi lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas ekonomi yang dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Yang kedua, ketidaksetaraan dan ketidakstabilan. Beberapa kritikus menyoroti bahwa ekonomi klasik cenderung memperkuat ketidaksetaraan pendapatan dan mungkin tidak mampu menangani ketidakstabilan ekonomi seperti depresi atau resesi. 3. Kurangnya peran pemerintah. Pendekatan pasar bebas ekonomi klasik dapat menyebabkan minimnya perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dan kurangnya intervensi pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.